Materi di hari ini kita akan belajar tentang C. Sosialisasi dalam masyarakat. 1. Sejarah lisan. Apa yang dimaksud dengan sejarah lisan? Sejarah lisan merupakan sejarah yang datanya didapat dari sumber lisan, yakni sumber sejarah berupa tuturan yang tidak tertulis. Budaya tradisi lisan sudah diturunkan dari masa lalu oleh nenek moyang kalian, seperti terlihat pada gambar dan video cerita rakyat yang sudah ditampilkan tadi merupakan cerita yang sudah turun-temurun dilestarikan. Cerita rakyat dapat dipahami sebagai sebuah kisah atau cerita yang berasal dari masyarakat zaman dahulu dan berkembang secara luas dari mulut ke mulut hingga pada akhirnya dikenal secara meluas. Cerita rakyat itu sendiri merupakan warisan budaya yang harus dilestarikan hingga generasi selanjutnya. Adapun cerita rakyat diklasifikasikan dalam 3 jenis, yaitu 1. Mitos, 2. Legenda, 3. Dongeng. Di saat ini kita akan menguraikan satu persatu. Adakah yang tahu apa itu mitos? Mitos adalah cerita yang dianggap benar terjadi dan suci oleh masyarakat pemilik cerita tersebut. Apa yang dimaksud dengan legenda? Legenda merupakan cerita rakyat zaman dahulu yang dianggap benar-benar terjadi oleh pemilik cerita. Dan yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan dongeng? Dongeng merupakan prosa yang dianggap tidak benar-benar terjadi oleh yang memiliki cerita. Isi dongeng kebanyakan penuh dengan khayalan. Apa saja jenis-jenis sumber sejarah lisan? Adakah yang bisa menjawab pertanyaan ini? Jejak-jejak masa lampau sebagai sumber sejarah digolongkan dalam 3 jenis, yaitu pertama, sumber tertulis, kedua, sumber lisan, dan yang ketiga, sumber benda atau artefak. Sumber tertulis dapat berupa prasasti, silsilah keluarga, di dalamnya dokumen tertulis, surat kabar, buku harian, piagam, laporan, notulen rapat, dan lain sebagainya. Sumber lisan terbagi atas 2, yaitu 1. Kesaksian oleh pelaku yang terlibat secara langsung dalam peristiwa sejarah. 2. Tradisi lisan misalnya mitos, legenda, dan cerita rakyat. Sumber benda atau artefak dapat berupa monumen, yakni piramid, masjid, candi, makam, gereja, patung, lukisan, dan sebagainya. Ornamen, yakni relief, gambar-gambar, dan grafis, yaitu peta, perencanaan kota, sketsa topografi, sidik jari, tabel statistik, dan fonografi atau rekaman suara. Ciri-ciri cerita rakyat terbagi atas 7, yaitu 1. Penyebaran dan pelestariannya dilakukan dengan tradisi lisan, yaitu penuturan dari orang lain ke orang lain. 2. Bersifat tradisional dan disebarkan antar generasi dalam waktu yang cukup lama. 3. Cerita rakyat itu ada dengan versi-versi dan perbedaan dari setiap daerah hingga berbeda alur dari ceritanya satu sama lainnya. 4. Penciptanya tidak diketahui. 5. Menjadi milik bersama. 6. Mempunyai kegunaan dalam kehidupan. Dan yang terakhir ke-7, yaitu mempunyai logika sendiri yang membedakan dengan logika umum. Cerita rakyat mempunyai banyak nilai-nilai luhur yang berkaitan dengan nilai-nilai budi pekerti seperti keimanan, jujur, adil, bekerja keras, rendah hati, bekerja sama,
keberanian, rela berkorban, tolong-menolong, kerukunan, dan sebagainya. Demikian materi tentang sosialisasi dalam masyarakat. Jika ada hal-hal yang tidak dipahami, dipersilakan untuk bertanya. Baik, selanjutnya, adakah yang bisa memberi kesimpulan dari materi di hari ini? Akhirnya sekian dan terima kasih. Sampai jumpa dalam pertemuan selanjutnya.